Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, matematika wajib pertemuan yang ke-6. Kita akan lanjutkan ke bab yang baru, yaitu bab 3 matriks ya. Sekarang kita mulai dari pengertian matriks. Apa itu matriks? Matriks adalah susunan bilangan yang disusun dalam bentuk persegi maupun persegi panjang dan ditulis dalam bentuk kurung siku atau kurung biasa ya. Di sini sudah Ibu tampilkan penamaan sebuah matriks itu harus dalam huruf besar. Jadi A-nya harus huruf besar sama dengan boleh dalam kurung biasa atau dalam kurung siku, tapi tidak boleh kurung yang lain. Nah, di sini ada A11 kemudian bergeser ke kanan A12 dan seterusnya sampai dengan A1N. Untuk baris kedua A21, A22 dan seterusnya sampai A2N, kemudian dan seterusnya di sini ada AM1, AM2 seterusnya sampai AMN. Apa ini? Yang di dalam kurung ini disebut dengan unsur matriks atau elemen matriks ya. Nah, dari kiri ke kanan ini disebut dengan baris karena dia posisinya di pertama maka dia disebut dengan baris ke-1. Yang kedua ini disebut dengan baris kedua. Yang terakhir maka dia disebut dengan baris yang ke-M ya. Nah, sekarang kita balik dari atas ke bawah. Kalau dari atas ke bawah itu disebut dengan kolom. Yang pertama kolom ke-1, yang kedua kolom kedua, nanti yang terakhir adalah kolom yang ke-M. Nah, di sini bahwa dia terdapat barisnya sebanyak M, kolomnya sebanyak N. Salah Ibu ya. Nah, Ibu perbaiki. Oke. Kolomnya sebanyak N. Nah, karena banyak barisnya M, kolomnya N, maka matriks itu mempunyai ordo M dikali N. Nah, ordo itu ditulis di bawah kakinya A ini. M dikali N. Harus baris dulu baru kolom. Jadi M itu menyatakan baris, si N itu menyatakan kolom. Jangan terbalik, tidak boleh kolom dengan baris, tapi baris kali kolom. Sekarang supaya lebih jelas, lihat contohnya. Matriks A itu dinyatakan dengan seperti ini. Nah, kalau ditanya yang pertama, berapakah ordo matriks A? Nah, kalian perhatikan, ada berapa baris matriks ini? Ini baris pertama, ini baris kedua. Berarti ada 2 baris, berarti 2. Dikali, berapa banyak kolomnya? Ini kolom pertama, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Berarti ada 3 kolom. Maka matriks itu berordo 2 kali 3. Boleh kita tulis di sini 2 kali 3. Seperti itu. Yang kedua, elemen pada baris ke-1, kolom ke-1. Kita lihat baris ke-1, kolom ke-1. Maka irisannya di sini. Siapa? Yaitu 1. Seperti itu ya. Yang ke-C, elemen pada baris kedua, kolom ketiga. Perhatikan baris kedua, baris ke-1, baris kedua. Ini barisnya. Kolomnya ketiga, 1, 2, 3. Maka ketemunya di 6. Sehingga elemen pada baris kedua, kolom ketiga yaitu 6. Itu untuk pengertian matriks. Sekarang kita masuk ke macam-macam matriks ya, bagian B. Ada berapa? Ada 9. Yang pertama, matrik baris. Apa itu matrik baris? Matrik baris adalah matrik yang hanya terdiri dari 1 baris. Hanya terdiri dari 1 baris. Sehingga kalau dinyatakan dalam bentuk ordo, ordonya adalah 1 dikali N. N-nya terserah. Boleh 1, boleh lebih dari 1. Yang kedua, matrik kolom ya nak. Apa itu matrik kolom? Matrik kolom adalah matrik yang terdiri dari 1 kolom. Jadi kolomnya yang 1, barisnya terserah. Maka ordonya M dikali 1. Yang ketiga yaitu matrik persegi. Kalau matrik persegi itu adalah matrik yang jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Kita perhatikan barisnya berapa? 2, kolomnya berapa? 2. Maka ordonya 2 kali 2. Kalau 3 ya Mbak Aki 3 kali 3. 4 berarti 4 kali 4. Yang keempat matriks 0. Matriks 0 itu adalah matriks khusus, di mana lambang bilangannya juga harus O besar. Apa itu matriks 0? Matriks 0 adalah matriks yang seluruh elemennya bernilai 0. Ya, seperti ini, semuanya 0. Yang kelima, matriks segitiga. Untuk matriks segitiga ada 2 jenis, segitiga bawah, itu lambangnya L besar, dan yang kedua matriks segitiga atas, lambangnya U besar. Apa itu matriks segitiga bawah? Matriks segitiga bawah adalah matriks yang mana anggota di atas diagonal utama itu bernilai 0. Jadi yang disebut dengan diagonal utama itu ini. Nah, 1, 2, 3 ini adalah anggota dari diagonal utama. Diagonal utama. Lawannya yang ini.
025 ini adalah diagonal samping. Diagonal samping. Sehingga apa? Matriks segitiga bawah adalah matriks yang mana anggota di atas elemen diagonal utama bernilai 0. Lambangnya L besar. Kalau segitiga atas itu adalah matriks di mana anggota di bawah diagonal utama itu bernilai 0. Nah ini, jadi kebalikan dari yang si bawah. Baiklah, yang keenam yaitu matriks diagonal. Apa itu matriks diagonal? Matriks diagonal adalah matriks persegi di mana anggota diagonal utamanya ada nilainya. Nah, selain dari si anggota diagonal utama, itu semuanya bernilai 0. Jadi diagonal itu hanya anggota diagonal utamanya saja yang punya nilai. Selain itu nilainya 0. Yang ketujuh matriks skalar. Apalagi matriks skalar? Matriks skalar adalah matriks persegi di mana anggota diagonal utamanya bernilai sama. Bernilai sama, sisanya 0. Ya, seperti ini. Sama kan? 7, 7, 7, yang lain 0. Yang kedelapan yaitu matriks identitas. Nama lainnya matriks satuan. Apa itu matriks identitas? Matriks identitas juga matriks khusus, lambangnya adalah I besar, yaitu matriks persegi di mana anggota diagonal utamanya bernilai 1, yang lain bernilai 0. Yang terakhir, matriks simetris. Apa itu matriks simetris? Matriks simetris itu adalah anggota yang lainnya selain anggota diagonal utama itu merupakan simetrinya. Tahu simetrinya ya. Jadi seperti ini. Ini adalah elemen pada baris pertama kolom kedua senilai dengan elemen pada baris kedua kolom pertama. Nah ini. Jadi kalau kita berkaca, kita bisa melihat bayangan kita. Nah seperti inilah. Kalau ini sebagai cerminnya, maka min 2 bayangannya di sini. Ya. Jadi 1 ini bayangannya, 8 ini bayangannya, 6 ini bayangannya. Seperti itu. Ya, itulah matriks simetris. Jadi si diagonal utamanya sebagai sumbu simetrinya. Baiklah nak. Bagian B kita tinggalkan, masuk ke C. Apa itu C? Operasi pada matriks. Operasi pada matriks itu ada 3 ya nak. Yang pertama adalah penjumlahan matriks. Yang kedua pengurangan matriks. Yang ketiga nanti perkalian matriks. Pembagian matriks tidak ada. Nah, untuk pertemuan pertama ini, ya untuk pertama, yang matriks pertama, itu ibu bahas dulu penjumlahan sama pengurangannya saja dulu. Nanti perkaliannya pertemuan berikutnya. Bagaimana mengoperasikan penjumlahan sama pengurangan matriks? Ada syarat dan ada cara operasinya. Untuk penjumlahan matriks, syaratnya apa nak? Ordo matriks-matriks yang akan dijumlahkan itu haruslah sama. Jadi kalau ordonya 2 kali 1, ya satunya juga harus 2 kali 1. Bagaimana mengoperasikannya? Seperti menjumlahkan aljabar biasa, yaitu jumlahkanlah elemen-elemen yang seletak. Begitu pula untuk pengurangan matriks, syaratnya ordonya juga harus sama. Operasinya kurangkanlah elemen-elemen yang seletak. Perhatikan contoh soal supaya lebih jelas. Diketahui ada 2 matriks yaitu A 2132, B 1143. Kita lihat dulu. Ordo untuk matriks A berapa nak? Barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Berarti 2 kali 2. Matriks B kolomnya ada 2, barisnya juga ada 2. Maka ordonya juga 2 kali 2. Perhatikan dulu, sama tidak? Kalau sama ya berarti bisa dioperasikan. Sama ya. Karena sama maka bisa dicari A ditambah B. Kita tuliskan matriks A 2, 1, 3, 2. Ditambah matriks B 1, 1, 4, 3. Maka caranya adalah sama dengan. Unsur yang seletak 2 seletak dengan 1. Tambahkan 2 tambah 1 jadinya 3. 1 tambah 1 jadinya 2. 3 tambah 4 jadinya 7. 2 tambah 3 jadinya 5. Oke, inilah hasil A ditambah B. Sekarang kita lihat yang A dikurang B. Tulis dulu matriks A 2, 1, 3, 2 dikurang dengan matriks B-nya 1, 1, 4, 3. Sekarang kita kurangkan nak. 2 dikurang berapa? 1. Berapa 2 dikurang 1? 1. 1 dikurang 1, 0. 3 dikurang 4, min 1. 2 dikurang 3, min 1. Hasilnya adalah ini. Dah, finish ya. Untuk pertemuan ini sampai di sini contohnya, tapi contohnya banyak nanti di modul ya Ibu kasih. Untuk di video Ibu batasi sampai di sini saja. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.